Sejak dibentuknya Regu Inti 5 tahun lalu, Pramuka SMPN 2 telah melantik dan menyertijabkan orang-orang pilihannya. Perjalanan yang menyenangkan diikuti oleh perjalanan yang mengharukan. Perjalanan menyenangkan itu antara lain mulai dari latihan mingguan bersama, berlatih yel-yel Regu Inti bersama, Jago merah! Zap! 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 Bunuh! bermain serta membuat lelucon-lelucon aneh, menemukan sahabat sejati, mengikuti perlombaan bersama. Hingga pada akhirnya, kerap kali ekspektasi tak sesuai dengan realitanya. Tetapi, semua itu diikuti juga dengan tragedi. Mulai dari perkelahian, perginya satu persatu anggota, hukuman-hukuman seri, usaha yang dirasa sia-sia, perkalahan dalam perlombaan, dikejar oleh anjing, kecewaan terhadap suatu hal, hingga mencapai pada sebuah kata yang kita semua takuti. Tetapi kita tahu itu akan terjadi, yaitu perpisahan. Walaupun perjalanannya terlihat menyeramkan, aku memandangnya bukan sebagai masalah, melainkan sebagai anugerah. Karena kerasnya mendapatkan tongkat bambu kebesaran ini, sepadan dengan apa yang kulalui bersama tongkat ini. Sebelum kita lanjut ke kisah Regu Inti angkatanku, mari kita lihat perjalanan Regu Inti di angkatan terdahuluku. Dimulai dari angkatan yang dikatakan paling dituakan sekarang, yaitu angkatan 4. Di angkatan 4 ini dimulai dengan 2 Regu Inti, Regu Raja Wali dan Melati. Regu Raja Wali merupakan regu putra pertama yang ada di Pramuka SMPN 2 Kota Bekasi. Regu ini memang tidak pernah meraih kemenangan di setiap perlombaannya. Namun, anggota regu ini bisa menjadi orang di balik layar yang mensukseskan perjalanan Regu Melati dalam meraih kejuaraannya di Abror hingga mendapatkan juara regu putri terbaiknya. Tidak banyak sebenarnya cerita dari Regu Raja Wali, karena di angkatan ini anggotanya lebih memilih untuk bersama-sama menjadi fondasi yang kuat untuk adik-adiknya di angkatan yang akan datang. Di angkatan ini pula lahirlah sebuah yel-yel kebesaran Regu Melati yang dibuat oleh Kak Syafa Nur Wulandari. Regu Raja Wali dipimpin oleh Kak Satria Atos dan Regu Melati dipimpin oleh Kak Jasmine Nur Aulia Putri. Namun nasib naas untuk Regu Raja Wali di angkatan ini karena langkahnya harus terhenti di angkatan yang sama dengan kelahirannya. Selanjutnya ini adalah angkatan 5. Akhirnya matahari bisa bersinar dan bisa menjadi Regu Inti di angkatan ini. Regu Matahari di angkatan ini dipimpin oleh Kak Talita Safia. Regu ini dipegang langsung oleh Kak Ilham, mulai dari yel-yel kebesaran. Aba-aba regu ini dihandle langsung oleh Kak Ilham. Selain itu, layaknya sebuah pepatah, mati satu tumbuh 1000. Estafet perjuangan Regu Raja Wali di angkatan 4 akhirnya bisa dilanjutkan dengan lahirnya Regu Black Panther. Regu unik yang beranggotakan campuran antara angkatan 5 dan 6. Regu ini dipimpin oleh Kak Johan. Regu ini juga memiliki yel-yel kebesaran, yang mana yel-yel tersebut dibuat langsung oleh Kak Ilham. Pada angkatan ini pula Regu Putra kembali terhentikan langkahnya, karena Regu Black Panther akhirnya harus berganti kembali. Namun Regu Istri Putri, yaitu Matahari dan Melati tetap harum namanya. Selanjutnya kembali dengan Regu Melati yang perkembangannya semakin pesat.
Pada angkatan ini Regu Melati dipimpin oleh Kak Anggi Safira. Di angkatan ini banyak sekali kegiatan lomba yang diikuti secara beregu, mulai dari lomba rocker, SMA N1, dan sebagainya. Di angkatan ini Regu Matahari berhasil pecah telur dengan memenangkan lomba pioneering sebagai juara pertama di lomba Garasi 3. Tentunya lomba beregu merupakan lomba yang sangat berkesan, karena lomba secara beregu dapat menghasilkan memori-memori yang indah. Mulai dari rasa kekeluargaan, kebersamaan, hingga tawa riang saat pembacaan pemenang lomba. Yang kisah-kisah tersebut berumur abadi yang akan terus dikenang. Dan untuk pertama kalinya, bed Regu inti di angkatan ini berbentuk tidak kotak. Beralih ke angkatan 6. Anggota di angkatan ini memilih untuk bermain bersama-sama dengan regunya. Tetapi saat mereka diberi tanggung jawab, mereka bisa untuk melaksanakannya. Badannya kepisah-pisah, kepalanya mental jauh. Mungkin tak banyak yang tahu, kalau sebelum Ayam Jago hadir, ada Regu Inti Putra pada masa pandemi COVID-19, yaitu Regu Harimau. Dan menjelang tahun pandemi akhir, Regu Harimau resmi berubah menjadi Regu Ayam Jago. Dengan wajah baru, tentunya menjadi semangat baru bagi Regu Inti Putra SMPN 2 Kota Bekasi. Regu Inti Putra yang satu ini memiliki yel-yel kebesaran sendiri. Yel-yel orisinil tanpa campuran dari Regu Inti sebelumnya. Regu ini diketuai oleh Kak Nabili Putra. Di dalam regu ini, terdapat dua danton yang ikonik suaranya, yaitu Kak Glenn Oscar dan Kak Obaja. Kedua danton ini pernah menunjukkan kemahirannya di lomba BKM ke-11. Selain Regu Ayam Jago, lahirlah bunga baru yaitu Regu Kamelia yang dipimpin oleh Kak Salwa Anindita Wibowo. Regu ini unik karena memiliki dua yel-yel kebesaran, tentunya dibuat oleh dua orang yang berbeda. Yel-yel terkenalnya dibuat oleh Kak Nila Agustina selaku anggota Regu Inti Melati Angkatan 4. Anggota Kamelia memiliki stereotip sebagai anggota-anggota yang ceria, tetapi mereka bisa serius saat keseriusannya dibutuhkan. Pimpinan regu ini pernah memenangkan juara 1 pioneering di lomba SMA N1 dengan tingkat provinsi. Sebuah kebanggaan bagi pramuka SMPN 2 Kota Bekasi. Selayaknya matahari di angkasa, Regu Matahari tetap bersinar dengan dipimpin oleh Kak Melani Pritasari. Selanjutnya Regu Melati. Regu ini dipimpin oleh Kak Nabila yang merupakan adik dari Kak Amel, wakil Pratama Angkatan 5. Secara resmi, Regu Inti di Angkatan 6 ini hanya berlangsung selama 1 bulan, yang merupakan umur Regu Inti angkatan paling singkat sepanjang sejarah Prasedu. Penyebab dari kejadian ini karena adanya COVID-19 yang membuat tak bisa terlaksanaannya sektija. Di angkatan ini, Regu-Regu Inti sedang pada masa jaya-jayanya, karena banyak prestasi yang telah dicetaknya. Inilah Angkatan 7. Angkatan yang berkesan, namun secara waktu angkatan ini terbilang singkat. Di angkatan ini, Regu Inti masih sama. Ada Regu Ayam Jago, Matahari, Melati, dan Kamelia. Di angkatan ini, Regu Ayam Jago dipimpin oleh Kak Dias Askara Swidya. Melati dipimpin oleh Kak Kalista Adifa Firdaus, Matahari dipimpin oleh Kak Marta Aulia, serta Kamelia dipimpin oleh Kak Fitri. Di angkatan ini pula, pramuka SMPN 2 menapaki karirnya di tingkat nasional dengan berpartisipasi di kegiatan syuting opening Jambore Nasional ke-11 yang merupakan sebuah gebrakan baru untuk pramuka SMPN 2 di kancah nasional. Di angkatan 7 ini bergelimang oleh prestasi. Namun, angkatan ini hanya mengikuti 2 lomba kegiatan saja. Angkatan 7 merupakan angkatan yang termasuk unik karena Regu Inti menerima anggota baru di pertengahan masa baktinya. Di angkatan ini pula Regu Inti Matahari hampir redup total. Namun, semangat tak pernah padam sehingga menyelamatkan Matahari dari keterpurukannya. Tetapi, sayangnya Regu Kamelia terpaksa harus gugur di angkatan ini karena satu dan lain hal. Di angkatan ini, bentuk bed Regu masih sama seperti angkatan 6, yaitu berbentuk kotak.
Inilah angkatan kami. Angkatan ke-8 Pramuka SMPN 2 Bekasi. Sebelum kami semua menerima tanggung jawab, serta menerima tongkat-tongkat kebesaran Regu Inti, tentunya kami pernah merasakan menjadi regu biasa dan menjadi anggota yang biasa. Terdapat cerita yang mengawali kebersamaan dan solidaritas dalam Regu Inti, dan banyak dari kisah itu berawal dari latihan mingguan. Latihan mingguan kami sungguhlah bermakna. Kisah-kisah ketika jam istirahat bersama-sama ke sekret yang sekedar hanya bertegur sapa, bercerita hingga mengerjakan tugas yang harus dikumpulkan esoknya. Hingga masa sertijab Regu Inti pun tiba. Di angkatan kami, sertijab Regu Inti dilaksanakan tanpa seleksi yang ketat. Sebelum sertijab diadakannya nobar video dokumentasi dari angkatan 4, 5, 6, dan 7. Campur aduk rasanya, sedih, senang, terharu dan takjub akan cerita yang dilukis mereka. Dengan tangisan, malam itu terasa begitu singkat. Di saat kami bangun dan bersiap untuk seleksi, pos per pos kami jalani dengan rasa takut dan saling menyemangati satu sama lain. Perjuangan dari masing-masing regu kami dengan penuh harapan berpikir akankah kami dapat meneruskan Regu Inti. Kegiatan berlanjut hingga pagi dan kami menjalankan kegiatan seperti seharusnya. Hingga tiba waktu istirahat, kami berkumpul dan mulai menceritakan harapan kami. Menunggu sampai saat-saat yang menentukan, kami berhasil atau tidak. Haru mulai datang pada saat nama kami satu persatu disebut. Dengan penuh kebahagiaan dan penuh air mata, kami akan memulai cerita kami yang baru. Hari-hari selanjutnya, latihan mingguan yang baru dengan regu baru dan yel-yel kebesarannya. Walau memang seiring berjalannya waktu, regu-regu inti yang gagah perkasa, lama-kelamaan anggotanya mulai keluar dengan berbagai alasan hingga kini seperti yang adik-adik lihat. Inilah kami, anggota regu inti yang tersisa dengan jumlah yang seperti ini. Kami bisa membuktikan bahwa kami orang-orang yang berkualitas dan berintegritas. Setiap regu inti di angkatan kami memiliki ceritanya masing-masing. Regu-regu inti di angkatan kami memiliki kisah yang berkesan tentunya. Ialah ketika kami mengikuti perlombaan-perlombaan yang bersifat regu. Kebanyakan dari kisah kami menggambarkan serta menciptakan momen yang tak terlupakan. Sehari-hari, Sekret Pramuka menjadi saksi bisu terhadap seluruh cerita-cerita kecil dari kami semua. Saat kami berada di arena perlombaan, kami seperti sangat siap untuk bertanding. Setiap langkah yang kami ambil terasa ringan, sebab kami melaksanakannya dengan penuh kekuatan serta keteguhan. Hingga usaha keras kami yang dapat dibuktikan di saat pengumuman. Namun, di antara semua evaluasi, tentunya memiliki kesamaan, yaitu untuk memperbaiki langkah-langkah kami ke depannya. Sehingga apa yang kami tujukan tercapai dengan elegan. Karena memori itu tak akan pernah terulang kembali. Karena kami akan mengakhiri masa bakti kami. Seluruh regu inti memiliki harapannya masing-masing kepada penerus regu intinya. Tentunya, harapan regu inti di angkatan kami ingin melihat penerus regunya untuk memiliki rasa persatuan dan kekompakan yang tak pernah dilihat dari regu inti angkatan sebelumnya. Tak terasa, 1 tahun telah dilewati dengan menjelajah emosi. Berbagai cerita tersketsa dalam perjalanan di regu inti ini. Cibiran-cibiran lalu lantang di telinga kerap kali menjadi bensin yang menyulut api jiwa raga. Segala cibiran kami jungkir balikan dengan berani. Jikapun terjatuh, masih ada lagi esok hari. Di setiap ayunan tongkat kebesaran kami ini, terdapat segudang sejarah dan ukiran. Di derap-derap langkah ketika kami berjalan, terdapat perjuangan yang kami buktikan. Diam kami bukan pertanda kami gentar dan bungkam, melainkan pertanda kami mempertimbangkan 2 juta langkah ke depan. Kata orang, mimpi merupakan kunci untuk menaklukkan rintangan. Namun kenyataannya mimpi saja tidak cukup. Mimpi membutuhkan aksi untuk terwujud. Jago merah, tak, tak, tak.
Kita datang dengan tujuan berbeda, disatukan oleh asa duka hingga menjadi makna. Akhirnya lahirlah banyak kenangan yang mendaging di jiwa raga. Percayalah, waktu selalu tepat dalam berdetak, sehingga semua sudah berjalan dengan teratur. Cerita yang kami tuai di sini, kelak akan tumbuh menjadi buah sejarah yang memotivasi untuk adik-adik di masa yang akan datang. Waktu yang menyenangkan pasti akan berakhir. Itulah yang terjadi di setiap akhir pertemuan. Dengan diadakan acara sertijab regu inti yang baru, memberitahu kalau kejamnya perpisahan akan tiba. Hari-hari kami di sini selalu ditemani dengan yel-yel, tongkat, omelan, tawarian, dan kekeluargaan. Kami adalah regu inti prasedu dan target kami sudah tercapai. Demi menuntaskan perjalanan kami, tongkat kebesaran ini harus berestafet. Walau terasa sedih, namun inilah kebijaksanaan. Menarilah dan terus tertawa, bersyukur selalu pada Yang Kuasa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia terasa indah surga. Bersyukurlah pada Yang Kuasa. Cinta kita di dunia. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah ada Yang Kuasa. Cinta kita di dunia. Separate. Tell me how to make you stay, and you always going to be the one for me. The will be fine today. Have a drink for the old time. Perfect time to say you are my happiness, and you always going to be the one for me. There are times when it rains, just a thing kept me sane. It's too much for a little time.
there's no one seems to care. It's too much for the average man to stay. But you saved the day. Yes, you saved the day. And you always going to be the one for me. Halo teman-teman dan adik-adik semua, perkenalkan nama aku Jasmine, aku dari angkatan 4. Aku dulu itu ada di Regu Inti Melati sebagai pemimpin regunya. Gimana sih ceritanya selama di Prasedu? Wow gitu kan. Prasedu tuh dulu bukan apa-apa guys, jujur. Dulu tuh kayak kasarnya tuh pramuka SMP 2 eskul nggak jelas, latihannya ya biasa-biasa aja. Tapi semenjak dipegang oleh pembina kita tercinta Ibu Nin Marlina, alhamdulillah Prasedu bangkit sampai sekarang ini, sampai di tangan kalian yang sangat maju ini, dan juga berkat tangan-tangan ajaib dari Kak Aziz dan juga sekarang Kak Ilham yang bikin Prasedu sampai saat ini. Suka duka di Prasedu banyak. Aku pernah berantem sama Gabriel, tapi itu wajar lah, selama berorganisasi mau wajar guys. Terus juga aku itu fun fact, di regu aku di Melati, aku itu bisa dibilang minoritas karena regu aku yang lainnya tuh semuanya dari kelas yang sama, kecuali aku doang sendiri, aku beda kelas sama mereka. Tapi alhamdulillahnya aku bisa membaur mereka karena mereka juga welcome ke aku, dan juga mereka jadi kangen gitu deh. Pokoknya mereka tuh baik banget, mereka welcome ke aku dan bisa menerima aku jadi pintru mereka walaupun aku sebagai minoritas di sana. Aku 9I waktu itu dan teman-teman aku 9F gitu. Regu Melati, buat kalian yang nanti jadi Regu Melati, semangat. Dan regu-regu lainnya pokoknya semangat. Oh iya, aku juga mau ceritain kalau misalnya yel-yel yang kalian pakai sekarang itu yel-yel Melati ya, khususnya itu yang bikin adalah angkatan aku, yang bikin tuh Kanila sama Kak Wulan kalau nggak salah. Maaf kalau misalnya nggak kesebut. Terus juga variasi dari Melati juga itu dibikinnya dari angkatan aku, dibantu sama Kak Ilham juga, ada campur tangan Kak Ilham. Di Prasedu aku belajar banyak banget. Salah satunya adalah tentang, udah pasti ya berorganisasi iya, kepemimpinan iya, kedisiplinan iya, ketegasan iya, dan juga kekeluargaan gitu kan. Lebay. Hal yang berkesan sama aku di Prasedu itu saat aku dan teman-teman itu lomba di SMA Abror, dimana di situ kita adalah bisa dibilang masih penggalang atau pramuka yang ecek-ecek, yang levelnya tuh bukan masih di bawah banget, rendah, tapi alhamdulillah kita bisa dapat bawa pulang juara umum gitu kan, juara piala bergilir regu putri, dan itu sangat membekas di pikiran aku, sangat wow, keren. Sekarang aku udah kuliah, baru semester 1, aku sekarang ada di Unpad atau Universitas Pajajaran. Pokoknya pesan buat kalian semua, semangat terus di Prasedunya. Di Prasedu itu seru guys, jadi nikmatin aja perjalanannya. Siapapun nanti yang jadi regu inti, semangat, dadah! Dulu tongkat Melati itu bukan warna hijau kayak sekarang. Tongkat Melati yang pertama itu di angkatan aku, warnanya itu tengahnya biru, atasnya hijau muda, tapi dominan biru.
Terus kalau benderanya sekarang masih sama gak sih? Pokoknya benderanya dulu yang putih, listnya hijau, ada gambar melati. Kayaknya masih sama ya, nggak tahu deh, aku nggak tahu ya. Kalau dulu kita dibilangin kalau misalnya bendera itu nggak boleh dicuci. Jadi kalau misalnya kita habis latihan, kita harus lap keringat kita di bendera itu. Itu artinya biar kita tuh ngelihat bendera kita yang gak dicuci, atau kan kalau nggak dicuci kan kotor ya pasti kelihatannya. Jadi pas kita ngeliat bendera kita yang kotor itu, kita jadi ingat gimana kayak perjuangan kita selama latihan, terus kenangan-kenangan kita saat latihan tuh perjuangannya kayak gimana gitu dulu. Sekarang mungkin udah enggak, terus juga mungkin sama ya kayak sampai sekarang, tapi aku nggak tahu. Dulu regu putrinya kan cuma satu, cuma melati. Jadi tongkat melati itu nggak boleh dipegang sama yang putra, nggak boleh sama sekali, dilarang, haram hukumnya. Dan tongkat melati itu nggak boleh jatuh ke tanah. Dulu anggota aku sebagai Pindro, dan wakilnya itu ada Alisa, yang dulu dia itu menjabat sebagai wakil Pratama karena dulu belum satuan terpisah kayak sekarang. Terus ada Suci, ada Nila, ada Wulan, ada Indri, terus ada Kia. Nah, anggota terakhir itu ada Uca. Ya pokoknya bisa dibilang Melati itu adalah regu putri tertua yang ada di Prasedu. Dulu Melati itu disandingkan sama Raja Wali, tapi sekarang regu Raja Walinya udah nggak ada. Aku titip salam buat nanti penerus Melati. Kebiasaan-kebiasaan atau adat yang udah ada dari lama, dari mungkin angkatan aku atau sebelumnya di Melati, tolong dilanjutin. Dari yel-yelnya, dari variasi formasinya, dari adat tentang tongkatnya. Pokoknya tunjukin kalian harus jadi regu putri yang tangguh, dan pastiin Melati harus tetap ada sampai nanti Prasedu yang mungkin ke 100 ataupun ke 1000. Tolong ya, tolong. Terus yang terakhir, semangat juga buat regu putri atau putra yang lain. Kalian juga harus jadi regu yang baik, tangguh, dan juga bisa menjadi regu yang lebih baik lagi daripada regu-regu yang sebelumnya. Tolong pegang amanah yang udah dikasih ke kalian nanti buat orang-orang yang terpilih itu. Semangat semuanya, sampai nanti ketemu aku lagi kalau aku udah di Bekasi. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam pramuka. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nila Agustinasiani Arum, selaku alumni dari Pramuka SMN 2 Kota Bekasi, dari angkatan 4 dan regu Melati. Kalau regunya saya lupa angkatan berapa, tapi yang jelas kami itu selalu menetapkan bahwa kami termasuk regu Raja Wali, memang angkatan 4. Nah, saat ini saya melanjutkan studi di UPN Veteran Jakarta, dan kesibukannya hari ini itu kuliah sama buat proyek akhir semester ganjil. Nah, melalui video ini saya ingin ceritakan banyak hal ke kalian. Fun fact, also sad fact, di angkatan saya hanya 12 anggota inti yang bertahan sampai akhir periode. Kebetulan angkatan saya menjabat selama 2 periode sekitar tahun 2018 sama 2019 akhir. Dan dalam perjalanan kami banyak sekali hambatan dan pertikaian yang terjadi. Tidak sekali dua kali kami merombak peraturan Prasedu dan visi misi Prasedu itu sendiri. Namun berkat dukungan segala pihak, baik itu dari pelatih, dari pembina, dari guru-guru, teman-teman, serta anggota Prasedu lainnya, kami berhasil membangun Prasedu kembali dan terus berkembang hingga saat ini. Saya sendiri bersyukur telah menjadi bagian dari Prasedu dan ikut berperan dalam perkembangan Prasedu. Selama menjadi anggota Prasedu, saya mempelajari banyak hal, terutama bagaimana sikap kita di lapangan. Nah, mengenai regu, selama masih menjadi anggota Pramuka, saya menjabat sebagai wakil regu di Regu Melati dan menjadi humas di organisasi inti. Banyak memori yang kita lewati bersama-sama. Saat itu kami benar-benar membangun Melati dari awal lagi. Kami tidak memiliki dasar sama sekali dari
angkatan sebelum kami. Kami juga banyak beradaptasi dengan kondisi tersebut. Kami membuat yel-yel dalam semalam, melatih yel-yel berhari-hari, belajar LKBBT Regu berminggu-minggu, dan yang lainnya telah kami lewati. Namun kami semangat dan suka menjalaninya pada saat itu, meskipun lelah dan di bawah terik matahari. Namun demi praseduh. Nah, saya harap kisah-kisah dari angkatan 4 ini bisa menjadi pengalaman untuk kalian. Semoga kisah yang saya sampaikan bisa menjadi ilmu dan menyalurkan semangat buat kalian. Nah, selamat untuk anggota yang akan melepas jabatannya, dan semangat juga untuk anggota yang akan menerima tanggung jawab serta jabatan baru. Kalian harus amanah dan lanjutkan visi misi dari angkatan sebelumnya. Jangan lelah untuk membuat Prasedo berkembang menjadi lebih baik dan terus ciptakan prestasi untuk Prasedo. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Sampai jumpa semuanya. Semangat!